Hai guys, di video hari ini aku bakal bikin pen with me dan juga sekalian ngejawab pertanyaan kalian yang kalian udah tanya di question box Instagram aku sebelumnya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran gimana sih cerita aku pas mulai Studygram itu dan apa yang membuat aku termotivasi dan juga apa serunya di dunia Studygram, kalian bisa nonton video ini sampai akhir aja, oke? Sebelum kalian tanya aku beli pen number kit-nya itu di mana, kalian bisa aja langsung cek description box yang ada di bawah karena aku bakal taruh link toko dan juga nama IG-nya di sana. Oke, jadi kita langsung aja mulai dari pertanyaan pertama, yaitu sejak kapan aku belajar lettering dan gimana cara aku belajarnya. Nah, jadi aku belajar lettering itu udah sekitar 3 tahun yang lalu, dan pertama kali aku belajar itu jujur aku sempat nyerah sih. Kenapa aku sempat nyerah? Soalnya pas pertama kali aku coba lettering itu aku langsung pakai brush pen dan jujur itu susah banget kontrol tebal tipisnya dan aku nyerah aja gitu. Tapi beberapa bulan kemudian aku kayak termotivasi lagi dan aku coba untuk bikin fox lettering pakai pensil. Nah, dari sana itu aku terus latihan dan lama-lama aku jadi bisa. Nah, pas aku udah bisa itu baru aku pindah ke brush pen. Nah, dan dulu itu aku juga sempat kayak lihat video orang-orang gimana sih tutorial buat lettering gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau belajar itu nggak harus punya brush pen kok. Kalau misalnya kalian punya pensil atau pen aja itu udah bisa. Kalian mulai aja dulu dari fox lettering. Kalau misalnya kalian udah kebiasa baru kalian pindah ke brush pen. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua adalah kakak mau kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Nah, kalau untuk kuliah di mananya itu aku belum pasti, tapi kalau untuk jurusan apa aku pinginnya masuk di cafe, cuma aku sendiri nggak tahu aku bisa masuk atau enggak. Jadi ya semoga bisa aja. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga adalah gimana cara tulisannya itu rapi dan bagus banget, Kak. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri itu sih aku coba bisa bilang ke kalian intinya itu latihan terus, guys. Untuk cara latihannya itu banyak, mungkin kalian bisa lihat video dari YouTube orang gitu, atau mungkin kalian bisa coba tulis pakai kertas yang grid atau yang lain biar kalian bisa ikutin garisnya gitu dan tulisan kalian akan terlihat lebih rapi. Jadi intinya itu masih tetap harus latihan, soalnya nggak ada sesuatu yang bisa langsung instan, semuanya itu perlu proses dan juga latihan. Jadi semangat terus ya, guys. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan paling banyak ditanya sama kalian, yaitu ceritain pengalaman aku menjadi study grammar ini dan juga apa yang bikin aku termotivasi. Jadi dulu itu aku belum tahu apa sih yang disebut study grammar itu, dan dari dulu itu memang aku udah suka kayak bikin notes dan juga lettering pakai pensil. Terus dari sana itu ada satu teman aku yang bilang ke aku, kenapa sih kamu nggak post notes kamu itu di Instagram dan menjadi seorang study grammar? Dan dari sana itu aku pikir kayak benar juga ya, mana tahu kalau misalnya aku post di Instagram itu aku bisa membantu orang yang sedang membutuhkan notes aku. Tapi guys, ceritanya itu nggak berakhir sana aja. Jadi pas pertama kali aku ngepost kayak gitu, itu aku fotonya beneran seadanya aja. Aku kayak pakai alas putih gitu dan juga lightning dari meja belajar yang masih jelek banget lah pokoknya. Nah, terus beberapa bulan kemudian itu aku sempat nyerah soalnya aku kayak nggak termotivasi lagi gitu. Memang aku masih terus lanjut bikin notes, tapi aku nggak pernah post lagi di Instagram soalnya udah kayak nggak ada motivasi sama sekali lagi. Nah, terus di beberapa bulannya aku nggak post di Instagram itu, aku masih suka kayak lihat studygrammers yang lain pakai personal account aku, dan dari sana itu aku ketemu beberapa studygrammers yang dari Indonesia dan itu memotivasi banget sih ke aku. Terus dari sana itu aku mulai kembali dan aku coba untuk pakai fix baru, yaitu foto notes aku di bawah sinar matahari biar lightingnya itu lebih bagus. Dan ternyata banyak orang yang suka sama fix dan juga notes aku, jadi dari sana itu aku mulai grow pelan-pelan. Tapi guys, aku nyerahnya itu bukan cuma sekali doang, jadi aku udah pernah nyerah 2 kali. Jadi yang kedua kalinya itu adalah pas kalau misalnya sekitar bulan Januari sampai Juli itu mataharinya itu nggak menghadap ke balkon rumah aku, jadi dia itu di belakang rumah aku gitu. Aku juga kurang ngerti sih untuk kayak arah-arahnya gitu. Nah, jadi pokoknya intinya itu mataharinya tuh nggak kena lagi sama balkon rumah aku dan aku susah banget untuk ambil foto notes gitu. Kalau kalian scroll ke Instagram aku yang feed selama aku, kalian bisa lihat itu beneran fotonya semua 100% pakai natural lighting. Jadi kalau misalnya nggak ada matahari itu fotonya beneran jelek banget. Aku udah coba edit dan nggak bisa sebagus yang natural lighting gitu. Nah, jadi dari sana aku kayak pikir, oh ya udahlah aku foto aja di meja belajar ya kan. Terus pas itu meja belajar aku masih simple dan belum ada lampu tambahan dan lain-lainnya gitu. Jadi lightingnya tuh jelek dan pas edit juga nggak bisa sebagus natural lighting yang tadi. Jadi di sana itu aku sempat nyerah soalnya nggak ada natural lighting lagi dan fotonya itu nggak bagus-bagus dan aku kayak kekurangan inspirasi gitu untuk fotonya. Terus dari sana itu papa aku kayak nyadar gitu loh kalau meja belajar aku itu memang lumayan gelap tanpa lampu tambahan, jadi dia bilang dia bakal install lampu tambahan gitu di meja belajar aku. Terus aku pikir kayak daripada aku cari-cari sinar matahari gitu, mendingan aku foto aja di meja belajar aku dan lagi udah ada lampu tambahan yang membuat lightingnya itu lebih bagus. Dan dari sana itu aku coba untuk ganti feeds gitu, dan kalau misalnya kalian udah follow aku dari dulu, kalian pasti tahu aku itu sering banget ganti feeds.
Kalau kalian perhatiin di pos lama aku dulu pas aku foto itu, aku suka banget pakai karpet bulu yang warna putih gitu. Soalnya meja aku itu warna orange, dan biasanya kalau Instagramers kan kebanyakan memang background mereka putih gitu kan. Jadi aku juga mau ikutan putih gitu. Nah terus aku kayak kurang puas gitu sama hasil fotonya gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Terus dari sana tuh aku kayak pikir kenapa aku nggak ambil foto pakai background meja belajar aku aja yang warna orange. Nah dari sana tuh aku dapat ide kenapa aku nggak bikin aja fits yang Dex plus notes. Soalnya aku nyadar dari sana banyak orang yang suka sama Dex aku, jadi kenapa kayak nggak sekalian gitu aja. Aku juga sempat bikin polling gitu di Instagram dan ternyata banyak banget yang suka sama fits kayak gitu. Jadi sampai hari ini aku masih pakai fits yang itu. Dan jujur aku sendiri itu juga nggak tahu aku udah ganti fits itu berapa kali. Oke guys, saya kita ke pertanyaan selanjutnya aja. BTW maaf untuk pertanyaan tadi, aku jawabnya itu beneran panjang lebar banget. Soalnya memang ceritanya itu lumayan panjang dan itu aku udah coba singkatin sependek mungkin. Nah pertanyaannya adalah study tips atau enggak. Nah kalau study tips itu beda orang itu beda-beda ya. Nah jadi kalau misalnya aku sih, aku bukan tipe orang yang bisa belajar kayak 5-6 jam non-stop gitu. Soalnya kalau misalnya aku belajar lama banget, itu nggak bakal ada yang masuk ke otak dan akunya jadi stres gitu. Kalau misalnya aku belajar, aku biasanya palingan belajar 1,5 jam atau 2 jam, terus aku stop, aku istirahat sebentar, terus nanti lanjut lagi. Nah tapi ini cuma pendapat aku doang, soalnya biasanya kalau orang belajar itu kan beda-beda sarannya. Jadi kalian bisa cari cara kalian sendiri yang kalian nyaman gitu aja. Pertanyaan terakhir adalah kenapa kakak bisa termotivasi untuk tulis notes kayak gini? Nah jadi jawabannya adalah, kalau aku misalnya tulis ulang notes itu kan pas aku nyatet itu otomatis pasti ada sesuatu aja yang masuk ke otak aku gitu. Nah dan kalau misalnya udah menjelang ujian gitu, kalau aku baca notes yang lebih cantik dan lebih rapi gitu, kayak lebih semangat aja gitu belajarnya. Ya itu menurut aku aja sih, soalnya pendapat orang itu kan beda-beda. Oke guys, untuk video Q&A kali ini sampai sini aja. Dan untuk pertanyaan udah aku jawab semua tadi, itu hanya pendapat aku sendiri. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat yang lain, itu nggak apa-apa, soalnya beda orang kan beda pendapat. Makasih untuk kalian yang udah tanya di question box aja story aku, dan aku minta maaf banget kalau misalnya aku belum ngejawab pertanyaan kalian. Aku harap video ini bisa memotivasi kalian dan kalian juga harus tetap semangat ya. Makasih banyak yang udah nonton, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you guys for watching, see you on the next video, bye bye.